Halo semuanya, aku Via. Hari ini aku ingin berbagi tentang salah satu program yang mengubah hidupku, yaitu Australia Indonesia Youth Exchange Program atau AYEP. Closed doors, I'm a fool for your love. Sebenarnya aku udah dari lama banget pengen cerita apa itu AYEP dan gimana cara daftarnya dan gimana cara lolosnya. Tapi kayak itu tuh aku udah pernah bikin videonya awal tahun 2021 dan ini awal tahun 2024, which is sudah kayak lama banget. Tapi baru sekarang kesampaian, jadi mohon dimaklumi. Pertama, AYEP itu apa sih? AYEP dari kepanjangannya adalah Australia Indonesia Youth Exchange Program. Jadi tentu adalah pertukaran pemuda antara pemuda Indonesia dan pemuda Australia. Program ini disponsori langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Department of Foreign Affairs and Trade of Australia. Programnya dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu 2 bulan di Australia dan 2 bulan di Indonesia. Kegiatannya ngapain aja sih? Tentu adalah bilateral program ya, namanya aja dari kedua negara. Selain itu ada courtesy call, ya kita akan kunjungan ke instansi-instansi kenegaraan atau pemerintahan. Kemudian ada pertunjukan budaya, homestay, volunteering activities, community development, dan internships. Ini yang membedakan AYEP dengan program PPAN yang lain. Kedua, syaratnya apa aja sih kalau mau daftar AYEP? Kalau persyaratannya itu sebenarnya lebih ke administrasi ya. Jadi usia yaitu rentang 21 hingga 25 tahun. Mau kalian kuliah, sudah selesai kuliah, belum kuliah. Kalau misalnya usianya cukup, silakan daftar. Belum menikah, tidak pernah menggunakan obat-obatan terlarang, tidak merokok, dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti program. Kalau untuk kriteria yang lain seperti komunikasi, leadership, dan lain-lain itu adalah bonus tambahan yang tentu ini harus dimiliki nih kalau teman-teman mau lolos. Dan sebenarnya masuknya bukan ke syarat, tapi ke syarat juga sih. Ketiga, persyaratan bahasa. Bahasa Inggris tentu menjadi persyaratan yang penting yang harus teman-teman penuhi. Tapi aku perlu ngasih bocoran nih ke teman-teman kalau sebenarnya bahasa Inggris yang diperlukan itu nggak harus yang kayak air mengalir gitu, yang kayak cas cis cus was wes was. Secara administratif memang standar nilai TOEFL yang dimiliki adalah 500. Tapi menurutku itu bisa terkejar dan di beberapa provinsi teman-teman bisa mengumpulkan setelah nanti teman-teman dinyatakan lulus. Jadi menurutku sih kemampuan bahasa nggak bisa menjadi alasan untuk teman-teman nggak daftar ya. Terus harus bisa nari nggak sih kak? Well, tentu enggak. Jadi, teman-teman memang diminta untuk memiliki kemampuan kebudayaan atau pengetahuan kebudayaan yang cukup tentang provinsi teman-teman dan Indonesia tentunya. Tapi, nggak harus nari. Budaya itu banyak banget ya. Teman-teman bisa menggunakan kemampuan bahasa daerah teman-teman sebagai budaya. Nanti ketika seleksi kebudayaan, teman-teman bisa menggunakan storytelling dalam bahasa daerah misalnya. Atau teman-teman bisa juga masak masakan daerah. Atau baca puisi dalam bahasa daerah, apapun lah gitu ya. Jadi kebudayaan ini nggak terbatas pada nari dan nyanyi aja. Sekreatifnya teman-teman untuk bisa mempresentasikan bahwa teman-teman ini memang memiliki pengetahuan dasar dan kemampuan yang baik tentang provinsi dan Indonesia. Karena kan nanti teman-teman akan menjadi representatif Indonesia di Australia. Kalau bahasa Inggrisnya jelek, terus kemampuan kebudayaannya juga biasa-biasa aja, kira-kira ada harapan lulus nggak ya kak? Tentu ada dong teman-teman. Ini aku kasih bocoran lagi nih ya. Mostly untuk menjadi seorang delegasi Indonesia untuk kegiatan pertukaran pemuda internasional, gak hanya tentang kemampuan bahasa atau kebudayaan aja. Sebenarnya ada banyak aspek yang sebenarnya invisible atau gak terlihat. Bisa jadi teman-teman bisa lolos karena karakternya teman-teman. Karakter teman-teman itu cocok banget nih fit in dengan value atau nilai yang dimiliki oleh program tersebut. Kalau teman-teman pengen lebih paham maksud dari kalimatku barusan, teman-teman bisa nonton videoku sebelumnya yang bareng sama Barkah dan Sharizan. Kita udah bahas panjang banget tentang value dan lain-lain. Yang pasti, teman-teman pasti selalu punya kesempatan untuk bisa lulus. Bukan hanya AYEP aja, tapi di program PPAN yang lain. Terakhir nih, what I have learned during the program. Aku udah pernah bikin videonya di tahun 2021 awal itu. Dan aku bisa bilang sampai sekarang AYEP tentu masih menjadi program yang mengubah hidupku, membuatku semakin percaya diri, semakin komunikatif, semakin apresiatif. Dan aku harap pelajaran-pelajaran ini nggak cuma aku doang atau teman-temanku AYEP aja yang merasakan. Aku harap teman-teman bisa merasakan itu juga. Jadi jangan lupa daftar AYEP ya, atau program PPAN yang lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget di kolom komentar. I'll gladly to help. Dan ya, kayak gitu aja, cukup singkat ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.